Ada beberapa latar belakang yang terkait dengan mengapa buku sejarah LDI ini ditulis. Yang utama adalah adanya permintaan dari kalangan akademisi kepada DPP LDI. Mereka merasakan kesulitan untuk menemukan literatur mengenai sejarah LDI. Selain itu, saya sebagai seorang sejarawan sangat tertarik kepada fenomena yang khas, yang unik ataupun yang istimewa yang terjadi di dalam masyarakat. Demikian juga saya sebagai seorang sejarawan sangat tertarik untuk meneliti sejarah LDI atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini, karena organisasi dakwah ini memiliki bukan hanya keistimewaan, tetapi keistimewaan yang di dalam perjalanan sejarahnya itu sangat mempengaruhinya. Keistimewaan yang pertama itu terkait dengan kenyataan bahwa LDI yang saat ini telah menjadi salah satu organisasi dakwah Islam terbesar di Indonesia yang memiliki jutaan umat, sesungguhnya 40 tahun yang lalu berembrio dari kelompok kecil yang oleh masyarakat dipandang sangat radikal. Dengan demikian, memerlukan paling tidak 4 dekade bagi LDI itu untuk mentransformasikan dirinya menjadi organisasi dakwah Islam yang memiliki legalitas di mata hukum NKRI dan legitimitas di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ibarat umur manusia, usia 40 tahun merupakan masa yang sangat kritikal. Di satu sisi, usia 40 tahun itu merupakan usia pada saat seseorang sudah mencapai tahap yang menep di dalam bahasa Jawa. Dan di sisi lain, usia 40 tahun juga merupakan tonggak yang kritis. Apakah seseorang itu bisa survive dan sukses, ataukah akan hilang dari peredaran dan gagal. Nah, saya melihat LDI dengan segala kompleksitas romantika selama 40 tahun itu telah mampu menjalani dan mengawal proses evolusi dan transformasi sehingga mengantarkannya sebagai lembaga dakwah Islam yang sangat diperhitungkan saat ini. Nah, keistimewaan yang kedua dari LDI adalah bahwa organisasi ini memiliki semacam silent power yang membuatnya mampu melakukan transformasi selama 40 tahun dari gerakan dakwah yang kecil dan radikal menjadi sebuah organisasi dakwah besar yang kontributif dan menyejukkan dengan konsep green preaching atau dakwah hijau atau dakwah yang sejuk yang berusaha dikembangkannya. Sejarah LDI memperlihatkan bagaimana selama 40 tahun itu LDI bukan hanya eksis tetapi juga kontributif bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Bukan hanya ada atau dalam bahasa Belandanya itu bestaan, tetapi betul-betul hadir atau aanwezig di dalam hati dan kehidupan masyarakat. Nah, kunci yang sangat penting yang saya temukan di dalam sejarah LDI adalah adanya budaya untuk membangun apa yang di dalam zaman postmodern sekarang ini disebut sebagai knowledge-based society, yaitu sebuah masyarakat yang mampu memanage dan menggunakan ilmu pengetahuan untuk membangun kesejahteraan, kemajuan, dan kemakmuran masyarakatnya. Jadi, di sini terjadi semacam proses pencerahan atau enlightenment atau verlichting di dalam bahasa Belanda. Bukan hanya pencerahan dari aspek ukhrawi yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kepada cahaya terang, atau di dalam bahasa agama itu minal dhulumati ilan nur, tetapi juga pencerahan dari aspek duniawi di dalam rangka membangun manusia yang religius profesional. Jadi di dalam hal ini sebetulnya LDI sudah memiliki wawasan postmodern terlebih dahulu sebelum dunia barat mempopulerkannya postmodernisme ini di dalam masyarakat global. Nah, di sini terlihat dengan jelas bahwa warga LDI merupakan komunitas yang melek pengetahuan. Dengan pengetahuan yang luas dan mendalam akan terbangun keyakinan yang kuat. Inilah salah satu kunci yang merupakan roh mengapa LDI tetap tidak hanya eksis tetapi partisipatif dan kontributif meskipun menghadapi tantangan zaman yang sangat dinamis.
Hanya dalam tempo 4 dekade, LDI mampu memposisikan dirinya dari anggapan sebagai threat atau ancaman menjadi aset atau sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kemudian keistimewaan yang ketiga yang membuat saya tertarik untuk mengkaji sejarah LDI adalah konsistensinya di dalam menghadapi zaman yang penuh dengan krisis dan pergolakan. Sejarah LDI memperlihatkan bagaimana organisasi dakwah ini tetap konsisten sebagai lembaga dakwah Islam yang memiliki semangat filantropi yang sangat tinggi. Ketika reformasi meletus misalnya, banyak organisasi massa Islam yang berafiliasi dan atau membentuk partai sendiri. Maksud saya partai politik. Nah, dalam hal ini LDI justru melakukan hal yang sebaliknya. Jika di zaman Orde Baru LDI terpaksa ditempatkan sebagai undergo salah satu kekuatan politik dominan pada waktu itu, maka setelah reformasi LDI justru berhasil melepaskan diri dari jeratan politik dan lebih netral serta aktif melayani seluruh elemen masyarakat. Inilah yang memungkinkan LDI semakin dapat memerankan dirinya sebagai sang penengah di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang penuh dengan antagonisme. Inilah beberapa hal yang menarik saya untuk melakukan penelitian terhadap LDI. Judul buku ini adalah Berjuang Menjadi Sang Penengah, Dinamika Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI dari tahun 1972-2012. Nah, setelah saya dan kawan-kawan meneliti sejarah perjalanan LDI selama kurun 40 tahun ini, saya menemukan fakta sejarah bahwa sesungguhnya sejak kelahiran embrionya, yaitu Lemkari, sudah selalu berusaha berjuang untuk menjadi penengah di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pada awalnya, Lemkari telah diberi tugas khusus oleh pemerintah untuk membina pengikut apa yang waktu itu disebut sebagai YPID atau Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, yang dibina oleh Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, yang dipandang radikal oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi pada waktu itu Lemkari mengemban Mission Sacra atau misi suci sebagai sang pembina. Nah, pada waktu itu pemerintah Orde Baru berpendirian, jika tidak bisa dibina maka binasakan saja. Nah, disinilah Lemkari sebagai pelayan masyarakat di bidang pelayanan dakwah Islam tetap berpendirian. Jika tidak bisa dibina, ya binalah terus. Jadi saya melihat bahwa kesabaran ternyata tidak ada batasnya. Nah, setelah menjadi sang pembina, LDI melangkah lebih jauh di dalam suatu perjuangan yang baru, yaitu sebagai penengah. Bagi mereka, pengambilan sikap ini sangat tepat di dalam kerangka kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini yang berkembang menjadi fragile society, yaitu masyarakat yang mudah pecah, yang sangat rawan dengan konflik. Setelah belajar dari LDI atau setelah belajar dari sejarah LDI, saya menemukan hal yang sangat khas di dalam LDI sebagai lembaga dakwah Islam, yaitu adanya budaya keilmuan yang berkembang secara populer dan secara sistematis. Artinya pembudayaan ilmu dilakukan secara sistematis, sehingga hasilnya semua warga LDI adalah ulama. Saya melihat komunitas LDI adalah komunitas ulama yang di dalam bahasa modern disebut sebagai knowledge-based society. Dengan demikian, tidak akan dijumpai adanya proses ya semacam elitisasi khususnya di dalam ilmu agama di dalam organisasi LDI ini. Ini yang saya kira merupakan the strength point atau titik yang paling penting di dalam LDI, dan sekaligus saya kira merupakan kekhasan LDI yang paling mendasar.
Nah, dengan kekuatan dasar ini pula, maka dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa LDI mampu memanage organisasi ini dengan baik. Nah, mengenai pendekatan dan analisis yang digunakan di dalam mengkonstruksi sejarah LDI ini adalah terutama didasarkan atas konsep dan teori yang dikembangkan oleh Bruce Wayne Tuckman mengenai stepping di dalam perkembangan sebuah organisasi modern, yaitu tahap forming, storming, norming, dan performing.